Oh, tidak ada. Tadi katanya sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Tunjukkan. Tuhan saya itu Yesus. Kau tunjukkan. Mana? Saya melihat. Mana? Saya kok bisa lihat. Mana ya, Tuhanmu? Mana? Huruf. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Mana? Kau tuh buta huruf. Kau tanya sesuatu yang saya masuk akal. Kau bilang Tuhanmu ada. Mana? Buktikan Yesus ada. Mana? Buta huruf. Laki-laki buta huruf. Beo. Mana Yesus? Saya ingin tahu mana. Mana Yesus? Lalu kau punya aula tuh mana? Aula tuh mana? Yesusmu yang ku bilang dia kan manusia, mana coba? Pingin tahu. Lalu aku tanya kau punya aula tuh mana? Kau punya di masjid tidak ada aulamu. Yesusmu mana? Umat hafalan. Yesusmu mana? Mana Yesus? Yesusmu mana? Yesusmu mana? Bung, saya tanya serius loh. Yesusmu mana Yesus? Sampai baku pas mati. Yesusmu mana? Saya serius tanya. Kau jawab dulu. Kau punya aula tuh yang mana? Tuhan saya bukan makhluk, jadi dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tangan kanan dua, berarti kau tangan itu simbol kekuatan. Jangan kau parlente, yang ada simbol. Namanya dia tidak bukan makhluk. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, sementara yang bisa kita lihat itu makhluk. Kau tipu-tipu orang. Ya, memang begitu keadaannya. Sekarang Tuhannya Yesus bentuknya apa? Tuhannya Yesus bentuknya apa? Tuhan yang disembah Yesus yang bernama Bapa itu? Dunia di Israel. Tapi kok Al-Quran kau bahas Israel ya? Enggak, saya tanya dulu. Tuhan yang Yesus sebut Mekah sana yang kau pergi cium-cium batu. Tuhan yang Yesus sebut Bapa itu bentuknya apa? 3 ayat 10 Bapa Yesus adalah satu. Kau tuh bodoh. Enggak, yang saya tanya Tuhannya Yesus itu. Kau diam dulu. Kau belum parlente. Kau baca dulu Yohanes 3 ayat 10. Yesus adalah satu. Kau tanya-tanya. Ya, Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa. Kalau ada kata penghubung dan itu berarti dua. Yesus adalah satu. Tapi kau tanya apa? Orang bodoh. Yang saya tanya itu wujud, Bang. Kau tanya siapa? Saya sudah jawab itu. Wujud Tuhanmu yang disebut Yesus dan sebutan Bapa itu wujudnya mana? Manusia. Lalu kau punya tangan kanan dua itu siapa? Hantu kamu. Kok jadi bingung sendiri? Baik. Kok jadinya yang muncul di Makassar sana? Kenapa selalu bawa suku sih? Gak usah bawa suku. Kau buta huruf emang kau Makassar paling buta huruf tuh kau. Jangan bawa suku. Kita ini dibingkai oleh suku supaya kita bersatu dalam bingkai Nusantara. Orang Makassar buta huruf. Jangan bawa-bawa orang Makassar, Bung. Orang Makassar itu sudah berapa yang jadi orang 01 di Indonesia ini. Jadi 02 di Indonesia ini. Kau bukan kayak begini, kau dapat duit tuh, kau tuh buta huruf makanya kau miskin. Pikir sana. Jangan gitu, Bang. Tidak bagus nyerang pribadi kayak gitu. NKRI kau cari makan di. Jangan kayak gitu, tidak bagus. Kenyataan. Kau cari makan di sini. Biar kau dapat duit. Maksudnya apa? Kau dengan gerejamu aja bisa ku beli. Itu tadi ibu-ibu itu kenapa cerewet gitu ya? Kurang belanja itu. Oh, kurang belanja, ditinggal sama lakinya. Iya. Ditinggal sama lakinya. Ya, Bang Darel, silakan Bang Darel. Lanjut diskusi Bang Darel. Halo. Yo. Ini nih. Ini aja temanya ini udah. Apa itu? Siapa nabi orang Kristen? Oke, iya itu. Ya, Bang Aron, selamat malam. Ya, silakan Bang Darel. Siapa nabi orang Kristen? Nabi orang Kristen. Ada ku baca di literasi, Paulus pun bisa dianggap nabi. Ada lagi nabi, ada tertulis itu kan Paulus, Barnabas itu. Ada itu. Berarti nabimu Paulus? Rasul, tapi enggak. Ada ku baca narasinya itu. Bingung kan Bang? Anda bingung kan?
Paulus rasul sih, secara eksplisit itu rasul, tapi kayaknya ada juga pernah aku baca dia nabi. Ya, berarti nabimu Paulus. Andai pun iya, kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa, cuman pengen tahu aja. Jadi kesimpulannya Paulus ini adalah nabi, pembawa agama Kristen adalah Nabi Paulus. Udah selesai. Sekarang gini, andai surat-surat Paulus dibuang, apakah aku tetap percaya Yesus? Percaya juga Yesus. Menandakan gini juga menandakan. Siapa yang ngajarin? Gini. Nggak, yang Andai surat ngajarin. Paulus di Roma, sebentar ya. Surat Yang Paulus ngajarin. Roma. Sebentar. Yang ngajarin Anda menjadi Kristen kalau Paulus nggak ada siapa? Petrus, Yakobus, Di mana Petrus mengajarkan Matius. kekristenan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes Di mana Matius mengajarkan kekristenan? yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sekarang Terus? begini, apakah Paulus bertentangan dengan Petrus? Kan nggak ada pertentangannya. Bagaimana tidak bertentangan? Oh, tulisan Petrus itu juga bukan tulisan Petrus murid Yesus kok. Semua kau dustakan tulisan itu. Oh, Oke. bagaimana? Gimana Jadi ceritanya? sebentar dulu, tulisan Petrus itu bukan tulisan Petrus murid Yesus ya? Bukan. Tulisan siapa itu? Kemungkinan itu adalah Jangan tulisan. kemungkinan. Ya kan bukan tulisan Petrus. Kalau kau mengatakan bukan tulisan Petrus, maka kau harus Yang bisa penting menunjukkan- bukan. Yang penting bukan. Lah lucu orang ini. Jadi dia. cuma kalau kau berani bilang itu bukan tulisan Petrus murid Yesus, maka kau harus buktikan siapa nama penulis itu yang bukan Petrus itu. Coba Anda lihat, Bung. Jangan coba siapa namanya. Kalau tidak, jangan kau maju-maju kali cakap. Sekalian cari dulu datanya. Lucu orang ini. Bukan, nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Masa kau bilang yang menulis itu bukan Petrus? Lalu ku tanya, kalau bukan Petrus siapa? Yang penting bukan Petrus. Iya. Kalau Coba kau kasih saya bukti bahwa buku Petrus itu ditulis oleh Petrus murid Yesus. Kau kasih saya jadi bukti. Lah iya, kau yang menuduh kalau itu tulisan kau Petrus. yang menuduh. Siapa yang menuduh? Aku nggak ada menuduhmu. Ya kamu yang mengatakan itu tulisan Petrus. Betul. Nah, dari mana kau dapat bukti bahwa itu tulisan Petrus? Itu tertulis tulisan Petrus. Mana ada? Petrus. Mana ada tertulis tulisan Petrus? Di mana kau dapat ilmunya itu? Namanya Petrus itu. Nama doang. Jadi kalau di situ ditulis Jadi sekarang namamu, gitu berarti cuma. kau yang penulisnya gitu. Lucu. Gini. Anda yang lucu. Yang saya tanya, Yang di penting mana? bukan tulisan Petrus, nggak boleh Di begitu. mana? Enggak, yang Nah, saya kalau tanya kau sama menuduh mu, ini- di mana tertulis bahwa buku Petrus itu adalah tulisan Petrus itu di mana? Kok bodoh kali kok. Udah sekelas Juma kok begitu kok bertanya di mana tertulis. Ya udah, tertulis Petrus. ada jawabannya atau enggak ada jawabannya? Tertulis kan surat Petrus. Di mana tertulis bahwa Petrus yang menulis? Kau yang menuduh itu bukan tulisan Petrus. Iya, karena tidak ada tertulis. Berbeda seperti Lukas. Lukas mengakui dia yang menulis. Petrus di mana mengaku kalau dia yang nulis buku Petrus? Mana? Surat Petrus itu. Ya di mana? Tunjukkan ke Di mana saya. dia- Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Sebentar kawan, sebentar ya kawannya. Nah, silakan. Sebentar. Sabentar Jongana. Kamu berapa tahun sudah belajar Bibelmu itu? Oke, biar aku buka kamera aku ya Juma ya. Iya, silakan. Oke, nggak masalah. Masa Juma pertanyaan kalian macam pertanyaan kayu-kayu. Iya, aku ya? tanya dulu kau berapa tahun kau belajar Bibelmu itu? Bibel baru apa semalam. Ya, aku buka kamera aku dulu ya. Nih, kenapa nggak bisa ini? Oh nih. Ntar lo kawan. Oke, Akang. biar kau lihat dulu ya. Siap, Kau lihat boleh. kawannya.
Buka datanya, Kang. Surat Petrus yang pertama, namanya ini jelas Petrus ya. Petrus, nggak tahu lah kalau kau ya, coba. Bentar, sini dulu kau penyesat. Sini dulu kau penyesat. Ya, Salam. Iya, iya. Siap-siap, Kang. Siap. Dari Petrus. Buka kamera, Kang. Dari Tuh, Petrus. bukain Rasul Petrus, Kang. Yesus Kristus. Petrus berapa Ya. Gurunda? Petrus 1 nomor Kepada 1. orang-orang Besarin datang yang tersebar di Pontus. Rasul Yesus Kristus ini Rasul Yesus Kristus jelas. Udah. Nah, buka, Kang. Ini kutanya samamu, berapa tahun sudah kau itu belajar kitabmu? Bentar, saya balikin Kau dulu. belajar kitabmu. Kau kan kau buatlah dulu. Kau buktikan tuduhanmu bahwa itu bukan Tuh. Rasul Petrus. Itu nggak masalahnya. Nih, baca, Kang. Ya. Kita lihat dulu si penyesat ini menyesatkan Dan umat Tuhan. Petrus, Rasul Kristus, Alkitab kepada Sabda ini kan? orang-orang sabda ini, Ya. kepada orang-orang pendatang Oke. yang tersebar di Petrus, Galatia, Kapadokia, Ini baca aja sulit gimana ini? Asia kecil, ininya kecil, Hurufnya. hurufnya kecil. Oh, ya udah, turun ke bawah, tekan angka yang di bawah 4074. Silakan. Yang 4074, oke. Petrus. Yang dari Petrus katanya. Apa artinya di situ? Gugup kau akan. Apa artinya di situ, Kang? Ini artinya Sama-sama di sini. Kita lihat dulu seberapa Artinya? sesat buat kami. Artinya apa, Kang? Petrus. Terus? Yang mana Gurunda? Ya itu Petrus, terus di sampingnya apa? Kepada Petrus. Terus di tengah-tengah apa? Peter. Udah bingung. Kok ada Peter itu di TB aja berat kalau yang kecil-kecil. Ya Allah ya Karim. TB Petrus. Siap. Petrus 4074. Sudah benar tadi. Kemana? Akang. Siap Gurunda. Nah, tekan dari Petrus itu. Ada nggak? Udah gugup sih Kak. Ada nggak kata dari di situ, Bang? Ada. Ini yang ini. Rusak juga matanya ini kayaknya. Ada kata dari di situ, ada. Rusak matanya. Ada kata dari. Dari. Ada nggak? Sekongkol Mata juga bukan. kayaknya hostnya ini. Pertanyaan saya, ada nggak kata dari Petrus? Ada Gurunda ada. Dan Mana? ini Hai Petrus ini adanya. Astagfirullahaladzim Kepada ya Allah. Petrus. Yang saya tanya dari Petrus, ada nggak? Nggak ada. Terus kenapa bilang ada? Ini kok Adanya jadi Hai Petrus misionaris juga ini. Adanya Hai Petrus. Ya iya gitu. Jadi nggak ada dari Petrus, nggak ada. Yang ada Petrus, Hai Petrus, kepada Petrus. Tepuk tangan untuk Akang. Sudah berapa tahun saudara belajar Bible? Coba dulu cuma. Apa? Coba ayo sini kita kawal sini. Ini coba dulu lihat dulu ini tahu. Ini dulu lihat Apa? dulu ini. Apa? Dari Petrus. Iya. Ini Saya tahu itu terjemahanmu. Masuk ke original dari teksnya coba. terjemahan aku. Masuk ke terjemahan. Dari Petrus. Coba. Kau masuk ke original teksnya coba. Rasul Yesus Kristus. Apa lagi kau? Ya, Dia kau masuk ke original teksnya. Masuk ke original Tadi kata si teksnya. Kantang ada. Lalu setelah ditanya si Juma, Ada, kok nggak ada? ada. Kok kau bilang Nggak ada. ada dari, ada Juma, ada Gurunda. Lalu bodoh kali kau jadi host. Oh iya, nggak ada Nggak Gurunda. kelihatan kecil hurufnya. Hancur kali kalian jadi apologet. Aduh, yang benar-benar aja lah. Apa adanya aja dibaca kitab itu. Kenapa harus? Masolang generasi. Cair. Dalam Yang- bahasa Yunani Jadi- itu kata dari itu apo. Udah. Sekarang Kalau di situ kau dikatakan buktikan. Apo Petros, baru dari Petrus. Ini nggak ada, cuma Petrus. Nggak Hai Petrus, kepada Petrus. Malu. Mana mungkin Petrus kemudian menulis surat untuk orang-orang non-Yahudi.
Sementara Petrus dinasehati, you tidak boleh ke bangsa lain. Tidak boleh lu ke bangsa lain. Belum lagi ketika dikatakan, Paulus sendiri mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Pret! Terus kemudian narasi-narasi yang ada di dalam kitab Petrus itu sama seperti suratnya Paulus, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia. Mana bisa Petrus menulis kepada non-Yahudi? Alamak. Sebenarnya makanya di surat Bu, itu, saudara, makanya Petrus boleh, silakan. di terjemahannya di Indonesia ajanya itu baru dikatakan kitab Petrus. Nah, penamaan Petrus di situ itu orang yang dinobatkan supaya dia juga memiliki kemudian kita, padahal tak ada dari Petrus, tak ada. Itu penambahan terjemah. Jadi kan nanti kan surat Petrus itu. Jadi siapa yang penulis surat Petrus itu? Enggak tahu, sama seperti Ibrani. Siapa penulis Ibrani? Kutanya dulu samamu. Siapa penulis Ibrani? Ayo. Siapa penulis kitab Ibrani? Kau tahu enggak? Penulis kitab Ibrani itu kan apa ya, setauku ya, itu Paulus kepada jemaat di Ibrani. Samanya itu posisinya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Penulis Ibrani itu nggak ada. Apa? Jadi Petrus itu siapa penulisnya? Kalau kau bilang itu bukan Petrus? Ya kan nggak ada tertulis. Petrus yang menulis. Nggak dari ada. Dari Petrus Rasul. Penambahan, itu penambahan. Nah, jadi kau pelintir ayat orang lain, kitab orang sana. Gimana kau? Inilah yang dikatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kau ingin menipu kami. Sebenarnya kau menipu diri kau sendiri. Apa aku tipu kau cuma? Lah kau tipu aku. Di situ nggak ada kata oten. Nggak ada kata oten. Bicara sama oten. Memang nggak ada oten. Nggak ada kata dari. Nggak ada. Dari kan udah ku kamera kau tadi. Ya, tapi original teksnya nggak ada. Sekarang suratmu itu bahasa Indonesia, aslinya itu bahasa Yunani. Sedangkan yang bahasa Indonesia aja kau tipu, apalagi kau belum original teks. Alah, kan kita munculkan tadi datanya. Akang tadi tunjukkan datanya. Nah, Anda kemudian tadi dia ada dari kecil tulisannya, namanya juga kecil tulisannya kecil. Hai itu hai. Kena maki-maki si Akang baru. Oh ya enggak ada gerunda kata. Ya hai Petrus itu. Ada aja kau ini. Itu jelas sekali nggak ada kata, yang ada cuma apa tadi Kang? Hai. Hai Petrus. Hai Petrus dan kepada Petrus. Masuk lagi botak cila. Mana? Kang Santan, dengar si ulang gua Kang Santan. Kecil itu tulisannya kecil. Kencang ya. Sudahlah. Jadi saudara, yang harusnya Anda bahas itu ketika Anda ditanya siapa nabinya orang Kristen, kan itu. Enggak masalah siapa nabinya, juru selamatnya yang paling penting. Nggak bisa kayak gitu. Kalau nabinya itu palsu, berarti juru selamatnya palsu. Kau kan kau paksa, andai lah dulu nih kau bilang kan, Darel, nabimu itu Paulus. Mau kau bisa nggak ku buang semua surat Paulus itu ke tong sampah, tetap Yesus sebagai Tuhan. Nggak salah, buang aja semua itu. Terus dari mana kemudian kau bisa membawa Yesus, sedangkan Yesus mengajar hanya untuk kaumnya Bani Israel? Nggak masalah. Jadi pondasi gereja Katolik itu paus Katolik itu pertama itu kan Petrus. Ya ini lagi-lagi fitnah. Bagaimana mungkin tuyul? Petrus sudah diajarkan oleh gurunya jangan ke bangsa lain. Oh, pandai. Memang faktanya gitu, mau kayak mana? Pandai kali cuma ya. Memang begitu ceritanya. Menyesatkan terus. Pendiri Katolik Roma itu paus pertamanya adalah Petrus. Nggak mungkin. Jadi makanya dikatakan dia batu penjuru. Dia itu adalah nggak mungkin. Petrus. Di atas dasar ini,
dirikan umatku. Jadi ini nggak semua mungkin. aku ini pun adalah susunan batu bata Petrusnya aku ini. Aku Nggak ini mungkin. susunan bangunan Petrus. Landasan dasarnya itu Petrus adalah bapak-bapak gereja. Contohnya itu apa ya? Lupa aku itu ya. Si Polikarpus, Sianu, Eusebius, siapalah macam-macam lah. Paus itu kan itu perpanjangan kelanjutan dari Petrusnya itu. Paus itu rasul-rasul. Jadi nggak mesti Paulus lah. Kalau kau bilang Paulus datang pelaku ke pateku siapa? Kalau kau bilang nggak ada, kalau nggak tanpa Paulus ini pun Yesus tetap Tuhan ya. Gimana Paulus- itu? Yang ngajarin Yesus gini Tuhan cuma. di dalam kitab Anda yang kitab kanon ini, di mana ada Yesus Tuhan di situ? Thomas aja kan dia bilang itu. Thomas di kitab Yohanes ada. Aduh, parah. Sebegitu rendahnya kalau pengetahuanmu gini tentang cuma, Bibelmu gini sendiri, cuma. ya Allah. Kau ya paksa Karim. orang, kau tertawai yang tidak kami imani. Loh, masalahnya bukan di situ, saudaraku. Masalahnya adalah kamu ngotot terhadap Bibelmu yang bahasa Udah ku bilang Indonesia. udah ku bilang Sedangkan cuma. original teks kitabmu itu bukan bahasa Indonesia, kan aneh. Kutanya dulu samamu. Sekarang- Yang mana oke, tanya. yang lebih benar? Terjemahan atau original teksnya? Aku original teks nggak ngerti aku bahasa Ibrani. Terjemahan ini yang jadi kerangka. Ya udahlah. Jadi kalau terjemahan salah berarti imanmu salah. Kenapa aku bilang terjemahan salah? Itu kan udah disusun oleh Bapak Gereja dan para ahli. Saya ulang lagi. Jadi kalau terjemahanmu salah berarti imanmu salah. Yang salahkan siapa? Yang bilang salah siapa? Ya, jadi yang mana yang betul? Siapa yang Terjemahan menyalahkan? atau original teks yang betul? Siapa yang menyalahkan terjemahan itu? Saya ulang samamu, ketika ada ketidaksinkronan antara terjemahan dan original teks, yang mana yang betul di antara keduanya? Enggak sinkronnya semua itu. Alamak, kalau kita bisa buktikan tidak sinkron? Kau yang menjadikan itu tidak sinkron, kok karang-karang, kok Nah, tidak kalau sinkronkan. kita temukan original teksnya ternyata tidak sinkron gimana? Sedangkan yang nyatanya Nah, itu kan- Yesus. Dengar sebentar dulu coba. Sedangkan Mulai, yang nyata-nyata Yesus disalib, kau bilang tidak disalib, apalagi yang original begini. Udah dia kau itu Saya pendusta. sudah terbiasa dengan kalian. Manusia begini. aja kalian bilang Tuhan. Enggak, yang nyata-nyata tertulis di Alkitab Yesus disalib, tetap juga kau bilang Memang disalib. Yesus disalib di kitabmu tertulis memang. Tertulis memang. Yang disalib itu namanya Yesus. Tertulis memang. Siapa yang mengatakan tidak tertulis? Cuman masalahnya Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang terkutuk. Sedangkan Yesus anak Maria terkutuk nggak? Kutanya dulu samamu. Terkutuk nggak? Siapa? Yesus anak Maria. Terkutuk nggak? Ketika dia disalib di kayu salib, dia menjadi kutuk. Kalau kau bilang apakah dia terkutuk, ya memang dia menanggung kutuk itu. Dia jadi terkutuk karena kutuk yang harus sama kami. Nah, itu yang harus kamu pelajari baik-baik. Kalau kau mengatakan bahwa anak Maria itu terkutuk, fitnahan dari mana yang bisa kau bawa ini? Dia menjadi terkutuk karena menanggung kutuk kami. Itu ucapan siapa yang kamu ulang ini? Kok jadi kau yang ngurus apa? Ya, saya bertanya, saya kan bertanya. Kamu mendapatkan kalimat seperti ini untuk mengatakan Yesus itu dikutuk, itu kau dapat kalimat dari mana? Dari surat di Alkitab itu. Berat kali kau sebut namanya Nabi Paulus Mubah. Sekarang mari kita bandingkan Paulus dengan Muhammad. Ayo. Masolang generasi. Sekarang anggaplah dulu nabiku Paulus. Saudara, kalau kamu ingin membandingkan antara Paulusmu dengan Nabi Muhammad, kau tunjukkan dulu silsilahnya Paulusmu, baru kau setarakan dengan nabiku. Kau tunjukkan dulu kisah hidupnya, risalah Paulus. Kenapa harus ada silsilah Paulus? Enggak perlu, Risalah sejarah hidup Paulus mana?
nggak perlu silsilah Paulus itu untuk Injil. Kalaupun Anda tidak sanggup menunjukkan silsilah karena memang nggak mungkin. Yang sekarang saya minta sejarah hidup Paulus. Paulus itu manusia kan? Iya. Pernah hidup? Ada sebagian sejarahnya. Pernah ada hidup? sejarah Paulus itu. Pernah hidup? Loh, bodoh kali tuh. Ada, pernah. Nah, tolong tunjukkan sejarah lengkapnya supaya kita bandingkan dengan sejarah Untuk Nabiku. apa kau minta sejarah lengkap Paulus? Kamu hanya ingin menunjukkan sisi-sisi ketika dia melakukan surat menyurat. Apa? Hidup sehari-harinya ngapain aja? Udah, urgensinya apa? Lah, kamu ingin membandingkan seseorang yang riwayat hidupnya diceritakan lengkap dengan seseorang yang cuma cuap-cuap teh sapi. Lah, gimana orang ini? Sekarang tapi nabi sama nabi. Iya, tapi ajarannya Paulus mana sejarah hidupnya? Sekarang gini. Sejarah hidupnya Paulus mana? Kau pilih. Kita bandingkan Muhammad dengan Yesus atau Muhammad dengan Paulus? Lah, gimana ceritanya? Paulus kau bandingkan dengan nabiku. Paulusmu tidak ada sama-sama sejarah nabi, ya. hidupnya. Apa yang mau dibandingkan di situ? Kita tidak tahu apakah dia pencuri ayam, apakah dia itu sesuka sesama jenis, apakah dia, kita nggak ngerti. Karena dia mengajarkan bahwa segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh. Sekarang kalau Anda ingin membandingkan dengan nabiku, sejarah hidup Paulus ini, sini ku baca kitabnya. Apa nama kitabnya? Baca. Apa nama kitabnya? Banyak kitabnya itu. Ada surat Paulus ada. Yang saya tanya sejarah hidupnya. Sejarah hidupnya. Apa? Untuk gimana? Apa penting sejarah? Kan kita ingin membandingkan seorang tokoh dengan tokoh yang lain. Kudu wajib kita tahu siapa dia. Siapa nama bapaknya, ngapain aja dia. Ibunya sopo. Kita harus membandingkan itu semua untuk kita memahami bahwasanya orang ini benar, yang ini nggak benar. Kan gitu. Kalau cuma catatan-catatan, prep. Kalau seperti itu adanya, berarti harus dibandingkan, jangan oknumnya, ajarannya yang kita ini. Sekarang, Oke. Berarti Al-Quran kan? Al-Quran versus 13 kitabmu kan? Baik, mari. Oke. Di dalam Islam, ajaran nabiku Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Menurut Paulus, pencipta langit dan bumi, dewa turun ke bumi dibunuh manusia. Betul? Nah, sekarang permasalahannya sebagai hakim, kitabnya Yahudi. Ada nggak Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh manusia? Adakah di kitab Yahudi manusia membunuh manusia? Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Tuhan turun ke bumi dibunuh. Ada nggak di kitab Yahudi Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia? Nggak ada itu. Nggak ada. Berarti Paulus dapat ilmu dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana? Memang itu kebenarannya? Nah, menurut lo apa? Nabi Muhammad mengajarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangankan kemudian mati Tuhan itu, tidur pun tidak. Ajaran Yahudi tentang konsep Tuhan sama seperti ajaran Islam. Paulus sama seperti ajaran Yunani. Oke. Mana? Kira-kira mana ajaran yang benar di sini? Tunggu. Mana ajaran yang benar menurut logika sehatmu? Tuhan turun ke bumi mati dibunuh manusia atau ajaran nabiku Tuhan tidak bisa mati? Ayo. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, dibunuh manusia. Mana yang bagus, mana yang betul, mana yang bisa dicontoh, mana yang bisa dipercaya? Yang pertama lah, Tuhan datang ke dunia untuk menjadi manusia dan dibunuh pun dia udah. Berarti menurutmu kamu itu yang benar itu Tuhan mati gitu. Orang Kristen. Iya, saya tanya samamu. Berarti menurutmu Tuhan itu bisa mati? Bisa. Oh, sudah.
Angkat Kan tangan puasa. saya kalau saya kayak gitu. Angkat tangan saya, Bang. Saya nggak bisa pertanyaan melawan. dulu, Kang. Saya Sekarang gini. tidak bisa menghadapi orang gila berdiskusi. Tuhan bisa mati. Bagi akang Allahu Akbar, Tuhan bisa mati. Yesus kan mati. Orang gila. Kopi sana cebo, air 1 sendok. Habis itu kau tidur. Tuhan bisa mati. Jadi ajaran Paulus Tuhan bisa mati, ajaran Nabi Muhammad Tuhan tidak mungkin mati. Mana yang bagus? Mana yang bagus? Tuhan tidak mati dan Tuhan mati. Mana yang bagus? Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Memang tongolok. Keturunan popok. Begitu mi kapang. Ya, Neymar. Selamat malam Neymar. Ya, selamat malam. Dari Kristen, Bang? Ya, saya Kristen. Ya, temanya ini, Bang. Siapa Nabi Kristen? Nabi Ya. Paulus. Ini. Nabi Musa. Banyaklah. Nggak usah ke nabinya agama lain, Bang. Kan yang ditanya agama Kristen aja. Jadi nabinya Kristen Paulus. Betul. Yakin Anda, Bang? Nabinya agama siapa kalau begitu? Itu agama Yahudi, Bang. Jangan klaim nabinya orang, nggak bagus. Sekarang kau pakai nabimu aja. Nah, jadi nabinya Kristen itu Paulus kan? Ya. Terus Nabi-nabi Masalahnya di mana? nabi palsu yang datang nyamar seperti serigala, nyamar seperti domba yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Matius 5 kau nomor mana? 5, Matius 7 nomor Lihat dulu, sin 15. dulu kalau ada masalah kesel. Berisik kali Bang Neymar ini. Waspadalah kepada serigala, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar. Nabi palsu datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Anda mengakui Paulus tadi nabi, serigala buas. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin adalah berlaku seperti serigala. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Mati meja. Terus dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Muridnya memanggil aku Tuhan, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Wih. Nabi Paulus punya murid. Kelakuannya ada aja. Ya, Bang Jemi. Malam, Pak. Malam. Suara bagus. Kristen, Bang? Kristen. Ya, tapi suara Anda feedback, Bang. Oh, feedback ya, maaf. Iya. Dan noise-nya dimatiin, Bang. Oke. Udah, cek. Udah, Oh, bagus kan? aman. Bagus. kan? Malam semuanya, Bang Juma malam. Malam juga. Benarasi terus orangnya udah turun kok. Ya makanya aku diam. Salam kenal ya, Bang Jemi ya. Iya, Bang. Siap. Temanya apa nih, Bang Juma malam ini? Tuh. Kristen nabi siapa? Siapa Nabi Kristen? Banyak lah, Bang. Siapa Nabi Kristen? Gurunda bukan Kristen, Nabi siapa? Oh iya, sorry. 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 Berani nggak marahin Gurunda itu dia udah salah loh tadi. Berani? Gurunda salah. Mirip kayak santri ngelawan ustadznya aja. Nabi Kristen ya semua yang diakui di Alkitab, Bang.
Di Bible, Bang. Siapa itu? Ya, mulai dari Nuh, Abraham, Isa, Yakub, sampai ke, ya termasuk mungkin Yesus juga. Yaitu nabi-nabi yang diimani oleh orang Kristen ya. Iya. Tapi mereka diutus untuk kaumnya masing-masing kan gitu. Iya, betul. Kalau Berarti cuma diimani doang. Nah yang saya Iya, tanya, diimani, betul. yang spesial mengajarkan kekristenan, nabi mana? yang spesial mengajari Kristennya, yang benar-benar mengajari ajaran yang sekarang dianut sama orang Kristen gitu ya, Bang ya. Iya betul. Berarti ya pilihannya cuma dua, antara Paulus lalu Yesus Al-Masih, Bang. Kalau Rasul Yesus kan tidak mengajarkan menyembah Yesus. emang enggak. Ya, berarti nabinya Kristen tinggal satu tuh, Paulus. Ya sebenarnya bukan Paulus aja sih. Kalau dalam Siapa? kami itu kan, kalau dalam kami kan posisi Paulus nggak terlalu tinggi lah, masih kalah sama 12 rasul yang lain lah. Tapi 12 rasul lain tidak ngajari kekristenan, saudara. Ngajarin lah, Bang. Siapa? Nah sekarang kayak model Petrus, abang bilang Petrus nggak diutus buat orang di luar Yahudi kan? Kan Dia dipesan sama Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kan begitu. kota-kota lain, betul. Abang juga tahu kan bahwa Petrus itu sampai di kota Roma kan? Nah, berarti dia udah tersesat berarti. Karena berarti dia muridnya itu durhaka. Kan Yesus berpesan jangan kau ke bangsa lain kecuali ke bangsa domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Nah, Yesus berpesan tuh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, kan gitu. Terus kemudian Yesus juga berpesan bahwa Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ya, Berarti kalau Petrus itu sampai kemudian ke Roma, berarti dia termasuk orang pilihan yang disesatkan oleh Kristus palsu. Karena yang asli mengajarkan jangan ke bangsa lain. Yang masalah abang dulu pernah sama saya bicara mengenai aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel ya. Iya, tapi ada kemungkinan murid-muridnya disesatkan oleh Kristus yang datang setelah Yesus. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, maksudnya murid-murid pilihan. Termasuk orang pilihan enggak Petrus? Termasuk. Masuk enggak dalam kategori sebagai calon untuk disesatkan oleh Kristus Yesus palsu? Termasuk. Kalau Anda hari ini mengatakan Petrus murid Yesus yang asli kemudian ke Roma, berarti dia menggenapi nubuatan gurunya. Ketika gurunya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 17, nomor 70. Bukankah kalian yang 12 ini aku yang memilih? Tapi satu di antara kalian itu iblis. Nah, berarti 12 Itu kan, maaf Bang, itu kan konotasinya buat Yudas Bang. Iya, maksudku Yesus memilih 12 termasuk Petrus. Nah, di data Matius 24 nomor 24, di situ murid pilihan termasuk Petrus.
bisa disesatkan. Itu pengakuan Yesus. Jadi kalau ada pernyataan saudara Kristen, Petrus itu sampai ke Roma, berarti menggenapi. Sebab Yesus mengatakan, Kristus palsu, Yesus palsu akan datang menyesatkan murid pilihan. Maaf Bang, boleh saya ngebantah ya sama Bang semuanya? Silakan. Seakan-akan abang itu mengecilkan gitu, merendahkan peranan ke-12 rasul. Ke-12 rasul karena kita anggap 12 rasul ya, karena Yudas sudah diganti oleh Matias kan. Seakan-akan gampang banget ke-12 rasul ini dengan mudahnya ditipu oleh seorang yang bernama Saulus yang kemudian bertobat, lalu dia menggunakan ajaran-ajaran baru. Bukankah abang juga tahu bahwa ketika 3,5 tahun mereka ber-12, dan tentunya bukan 12 orang itu aja kan, ada 70 murid yang lain dan beberapa ratus orang lain kan. Abang seakan-akan mengatakan bahwa gampang banget nih mereka ini yang sudah 3,5 tahun lebih bersama-sama hidup dengan Yesus siang dan malam, dibodoh-bodohin sama seorang guru palsu atau Mesias palsu bernama Paulus yang mengaku bernama Paulus. Kan tidak semudah itu Bang. Kalau kita secara logika dan secara iman juga tidak mungkin seperti itu. Lah itu nubuat kan? Kan gimana ceritanya ya? Ada nubuat. Maaf betul, abang saya selalu dengar abang. Tapi itu kan mengenai Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan secara baik itu ditujukan bukan untuk Paulus tentunya ya, dan juga pastinya bukan buat Nabi Muhammad juga. Itu untuk kalau abang mengingat bahwa di awal-awal kekristenan itu banyak sekali aliran-aliran sesat, ada deisme, ada gnostik, lalu ya yang sekarang nanti berubah jadi SCI atau JO lah sekarang. Justru perkataan itu kan menunjukkan untuk mengatakan untuk hal seperti itu Bang. Justru kami yakin banget bahwa ke-12 para rasul itu memberikan ajaran Yesus yang sesuai dengan perkataan Yesus yang mereka alami, mereka rasakan, mereka hidup bersama dengan Yesus. Dan tidak mungkin seorang Paulus yang, kalau kita secara logika lah, kita nggak usah pakai iman, secara logika seseorang yang baru, yang disebutnya seorang Yahudi juga dari suku Benyamin, yang dikatakan murid dari Gamaliel, lalu bisa dengan mudahnya melangkahi jalurnya dari kepala ke-12 rasul, saya rasa nggak mungkin secara logika juga Bang. Silakan. Iya, jadi gini, ketika saudara mengatakan bahwa murid-murid Yesus mengajarkan ajaran yang kemudian ada sampai diri Kristen hari ini, tapi faktanya apa yang bisa kita lihat di dalam diri Kristen sebagai ajaran Yesus ketika Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel? Kan nggak ada. Agak berbeda ya Bang, berbeda ya. Iya, berbeda. Jelas itu. Pola bertuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan 1 dalam 3, 3 dalam 1. Itu aja dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian dirinya setara sehakikat dengan Tuhannya. Nggak ada. Nggak ada itu. Justru permasalahan akan muncul ketika kemudian saudara Kristen yang datang belakangan menjadikan Yesus yang anak Maria ini sebagai Tuhan. Sedangkan yang mereka diajarkan oleh pembawa agamanya adalah benar-benar mentuhankan oknum yang keluar dari tanah. Bukan yang keluar dari rahim Maria, tapi yang keluar dari rahim bumi. Lalu kemudian ketika ketidakberdayaan mempertuhankan yang keluar dari perut bumi ini, di hadapan orang-orang Islam untuk dipertanggungjawabkan ketuhanannya,
maka melempar kepada pernyataan di mana yang diusung kemudian adalah anak Maria. Kan lucu. Sedangkan anak Maria, kesimpulan ajarannya Yohanes 17 nomor 8. Kita nggak bisa tawar-menawar di situ, nggak bisa kita. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang-orang percaya ini mau nggak menuhankan Yesus? Apa gila mereka ini? Mereka percaya Yesus ini utusan Tuhan, marilah kita tuhankan. Nggak mungkin kan? Berarti mereka gila berarti. Apa yang diajarkan kemudian oleh Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, mereka percaya. Tuh, mereka percaya bahwa apa? Kau Tuhan atau utusan Tuhan? Bahwa engkaulah Tuhan, Bapa yang mengutus aku. Berarti kedatangan guru kita dengan membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu karena dia utusan Tuhan kita. Apa buktinya pernyataan saya ini? Sedikit lagi. Anda baca khotbah Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel. Nah, saudara Kristen kan nggak dipanggil di situ. Orang Israel harus tahu. Yang harus tahu siapa? Orang Israel. Kristen harus tahu nggak? Enggak. Bahwa yang kumaksudkan adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Kenapa emang? Seorang yang ditentukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda yang dahsyat yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Oh iya. Nah, yang berarti ngirim dia itu ini cuma yang ngirim dia itu, yang utus dia tuh, dia manggil siapa ya? dia orang Yahudi memanggilnya Bapak. Oh, bukan Yesusnya. Yang mengutus Yesus itu memanggil dia siapa? Bapak. Oh, Bapak. Oh, bukan Allah kan? Nikodemus jangan Bukan. masuk Justru dulu, karena biar itu guru saya nggak heran sama Bang kenapa Kim. orang Kristen di Indonesia menggunakan kata Allah. Makanya saya heran. Silakan, nanti saya sambung lagi. Silakan Bang Niko. Silakan. Anda membantah kitab Anda sendiri, bertaburan kata Allah dalam kitab Anda. Bukan membantah. Kita kan harus ada knowledge learn-nya ya, tingkat mempelajarinya. Jadi yang ngutus dia tuh itu memanggil dia bukan Allah kan, aslinya kan? Bapak, Ini Abba. bukan. Kita kan kalau makanya saya ketik ya klaim tentang klaim ya. Klaim itu harus balancing dengan knowledge learn-nya itu ya. Tentang pelajarannya itu. Jadi ada balancingnya yang mana diterima orang. Aku Anda capek kalau lu seharian di sama apa? Di komal orang luar. Anda kalau belajar tentang tradisi Yudaism, kenapa mereka memanggil Tuhan itu dengan panggilan Bapa? Itu juga disuarakan Al-Quran. Nah, iya, kan kemarin kode Al-Quran. kan sudah ya, cuma ya kode itu ya. Nah sekarang saya tanya, ya, dan hai dengarlah Bani Israel, Allah Tuhan, Allah kita tuh Esa, dalam bahasa kita, kitab Indonesia kan Allah. Yang aslinya dia ngomong apa coba? Shema Israel, Apalagi coba? Adonai Eloheinu. Ada nggak kata Allah dia nyebut? Enggak ada. Atau Makanya saya Tuhan, heran kenapa ataupun kalian Tuhan. menggunakan kata Allah. Ya kan ini kan kitab Indonesia, orang Indonesia kita. Oh, iya, orang makanya saya heran kenapa kalian menggunakan kata Allah, sementara dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Allah di situ. Iya, makanya ada sandingan. Tapi kalau lebih lengkapnya situ ada, soalnya kalau di Alkitab kan Allah yang mereka sebut ya. Tapi alfabetnya sama, nggak ada SWT-nya, bedanya di situ. SWT ada, Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Oh itu ya, Subhana
Tasbih itu Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di Alkitab ada seperti itu. Ada. Terus kemarin biji nangka yang digoreng sama tetangga itu habis dimakan tadi? Enggak. Habis atau enggak? Bijinya iya. Habis enggak? Ini parah nih. Mbak, habis atau enggak? Katanya mau dimakan pakai madu. Oleh karena nggak habis itu kan banyak palsunya, jadi punyanya nggak enak. Kan kemarin kan sudah dibilang. Tapi kan dikasih madu yang... juga. Ada dikasih madu campur parutan kelapa katanya ya. Katanya sih, benar nggak? Benar, informasinya benar. Masya Allah, luar biasa. Terus pada saat disuruh sama emaknya ke pasar, sendalnya putus, diburu anjing katanya. Tadi kan sama Mbak Mican gini ya. Di komunitas saya bilang kan kalian kan penerima niro jin ya. Jadi gitu. kalian saya bilang bukan. Yang ku maksud di komalnya Mican itu katanya jinnya pakai sendal ke pasar tapi putus. Benar nggak informasinya gitu? Iya. Oh Allah, Mak. Nah, dia kan ngomong anak saya nih Rojin, nah udah. Jadi kan yang dengarnya itu kan menerima nih gua kasih HP sama lah nih Rojin kan. Nah, dan yang menerima itu rohnya pasti brewokan. Oh iya. Ru ya kalau dalam itunya ru. Ru pakai brewok segala nih. Brewok. Akang bisa. Tanggung jawab, Kang. Assalamualaikum, peta. Agak kereba. Enggak tuh kesini tahu itu, yani saya kesini mana salah asa kesini. Ternyata gangguan ya. Mana salah asa kesini. Ya, Bang Jemi, dilanjut lagi, silakan Bang Jemi. Tadi iklan Bang Jemi. Siap Bang, sebentar. Iya. Betah. Pengantar dulu tahu. Kristen Nabi siapa? Pengantar kidul kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang Kristen. Kita ini adalah satu bangsa, kita adalah saudara dalam sosialnya. Walaupun kita berbeda akidah, tetap kita bersaudara. Tetapi perlu saya jelaskan kepada kita semua. Sekali lagi saya katakan kita harus berterima kasih kepada para apologet muslim. Khususnya Gurunda Suma itu sebenarnya mewartakan kebenaran kepada saudara-saudara. Yang notabene selama ini Anda di gereja itu Anda kayak seperti tidak punya hak untuk melihat kitab. Karena mohon maaf ya saya tidak mengatakan, tapi seakan-akan Anda tidak punya hak untuk membuka kitab di mimbar di gereja saudara, karena itu telah dijelaskan oleh bapak-bapak gereja. Nah muncul pertanyaan, apakah bapak gereja itu bisa keliru dalam menafsirkan ayat? Kenapa Anda tidak mencoba membaca dengan baik dan menggunakan akal sehat kepada saudara? Itu untuk menelaah kebenaran masih ada di kitab Anda. Kebenaran masih banyak. Nah, dengan dasar itulah datanglah Gurunda ini, para apologet lain, memberikan edukasi, membuka wawasan berpikir saudara-saudara semua. Kalaupun ada narasinya Bang Suma, itu hanya selingan. Tidak maksud untuk menghina, tidak masuk untuk menistakan, tidak sama sekali. Tapi mencoba membuka mindset berpikir Anda untuk bisa memahami dan mengetahui sebenarnya apa yang terkandung kebenaran yang ada di dalam kitab Anda. Dan itu yang ada di dalam kitab Anda itu terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Itu yang dilakukan Gurunda. Jadi Anda harusnya berterima kasih. Ya, Anda tidak usah menghujat Bang Suma, mencaci Bang Suma, menyalahkan Bang Suma dan apologet lain.
tapi justru Anda, harus berterima kasih. Saya tidak berbicara kepada para apologet Kristen, tapi saya berbicara kepada saudara-saudaraku yang ada 4.000 sekian di bawah dan mungkin ada di luar sana di YouTube. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Ada yang kurang bang? Apa itu? Saya bertanya bang. Apa? Ada yang kurang nggak bang? Apa? Entah apa saja bang. Ada yang kurang bang. Mohon izin sebentar bang. Ada ya sedikit yang saya mau tanggapi tadi dari Bang Jimmy ya, yang tadi mengatakan bahwa kayaknya Bang Suma ini menilai keliru menilai tentang si Paulus ya, bukan murid-murid Yesus begitu gampangnya dibodohi oleh Yesus sama Paulus ya. Tetapi perlu kita ketahui Pak Jim ya, bahwa itu kan semasa hidupnya, yang sepengetahuan saya, mohon dikoreksi kalau salah, semasa hidupnya para Hawariun itu, sahabat-sahabat yang 12 orang itu kalau tidak salah, itu kan Paulus itu masih bejat ya, masih penjahat kan, betul nggak? Betul nggak Brunda? Iya. Enggak Pak, separuh jalan itu Pak. Enggak, maksudnya masih hidup kan? Masih hidup kan? Mereka masih hidup. Malah kan lanjut dulu Bang, silakan dulu, lanjut dulu. Iya oke. Nah sekarang kan masih bejat, mereka membunuhnya. Terkonfirmasi di mana? Waktu perjalanan di Damsik. Waktu Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya dulu. Benar gak Gurunda? Iya. Itu terkonfirmasi ke situ Bang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa gampang dibodohi, enggak. Justru sebenarnya itu Yesus mengingatkan kepada murid, hati-hati. Kan belum terjadi nih Bang. Makanya disuruh hati-hati. Gitu. Itu aja sih kalau saya. Makasih. Ya, jadi begini. Saya nanggapi dulu Bang Peta ya, nanti lanjut dengan Bang Jimal lagi. Enggak diskusi aja sama Peta. Saya monitor. Santai aja ringannya. Kita lanjut sama Abang yang tadi, yang sampai Abang mengatakan Yesus yang dari lahir Maria itu berbeda jauh dengan yang bangkit dari kuburan gitu kan. Sampai di situ kan kita kan sebelum yang lain tadi dipotong. Oke, kita lanjut ke Bang Peta. Pada dasarnya gini Bang, saya sebagai seorang Kristen ya, sebagai seorang Katolik, tidak pernah menyalahkan apologet Muslim, apalagi sama API, bahkan beberapa anggota API termasuk Bang Ardiansa adalah salah satu teman dekat saya. Kami bersahabat dekat. Malah kalian itu muncul mungkin menggugah juga orang-orang Kristen yang lain untuk rajin membaca atau mempertanyakan Alkitabnya. Tapi kalau pernyataan Abang bahwa kami Kristen seakan-akan agak sulit untuk membaca Alkitab, salah juga Bang. Itu kan kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Sama seperti di dalam umat Abang pun, apakah orang Muslim jarang baca Al-Quran? Tergantung kembali ke orang-orangnya kan. Al-Quran atau Alkitab selalu ada di rumah kita. Apakah kita rajin atau tidak? Tergantung sama kita. Para pendeta atau kami itu, para pastor itu tidak pernah mengurangi kesempatan untuk membaca, kembali ke hidup masing-masing. Makanya justru dengan adanya apologet Muslim ini ya, terutama API Bang Jumat, itu justru semacam melecutan gitu buat kami itu, supaya lebih rajin lagi. Kalau kami mau berpikir cerdas,
tidak kami serta-merta orang Kristen itu datang menghujat Bang Juma atau teman-teman yang lain. Itu menurut saya suatu kesalahan besar itu. Lalu soal yang abang tadi bilang, apa itu yang pernyataan mengenai saya bilang bahwa Petrus begini bang, seandainya begini, karena kan Yesus itu punya rasul ya 12 biji. Bukan Petrus, Paulus. Iya, balik lagi nanti kan ke Paulus. Kita 12 biji bang, 12 orang bang, 12 biji. Gimana bang ini? Biasa keselewereda Pak. Ke-12 orang itu. Lalu kan bukan 12 doang sebetulnya. Kita kan nggak bisa baca Alkitab atau kita baca kitab suci yang lain lah, termasuk dalam Al-Quran, dalam konteks cuman bahwa itu buku atau itu buku yang kitab suci yang ada dalam suatu ruang hampa. Di situ kan ada sejarahnya, nilai sejarahnya, nilai historisnya, nilai sosial psikologinya di situ. Murid-murid Yesus bukan cuma 12 bang. Hanya mungkinkah mampukah seorang Paulus yang kata abang diceritakan terkenal pernah membunuh, menjadi salah satu penentang dari ajaran kekristenan untuk membalikkan pemikiran orang lain supaya berpihak pada membuat Kristen menurut kepengennya Paulus. Itu sesuatu hal yang susah. Coba aja begini, sebagai contoh begini bang, misalkan Bang Juma ini, anggap aja kita bilang Bang Juma ini seorang anggap kita beranalogi. Bang Juma itu kan sebagai pimpinan, sebagai puncak, pasti punya anggota-anggota lain. Ada Bang Ali, Pak Diansa, dan lain-lain. Apabila ada seseorang dari luar, pihak luar, tiba-tiba ingin merubah ajaran Bang Juma, kan tidak semudah itu. Apalagi ini dalam pengajarannya sudah kita tahu sudah banyak saksinya, sudah banyak itu. Makanya saya tadi membantah Bang Juma itu, kok terlalu nganggap apa ya, gampang banget sih ke-12 rasul dan murid-murid yang lain itu. Nggak akan semudah itu Bang. Pertama itu. Dan kedua, antara Paulus dan Petrus pun ada hubungan Bang. Karena seperti kita ketahui bahwa Petrus itu istilahnya memang sebagai rasul di antara ke-12 murid, dia diperintahkan untuk mengembalakan, menjadi gembala untuk teman-teman yang lain, untuk umat-umat yang lain. Tentunya dengan dukungan para murid-murid yang lain. Dan kalau abang melihat dalam kisah para rasul, kalau abang lihat di konsili pertama di Yerusalem, konsili komunis yang pertama di Yerusalem, di situ Petrus dan Yakobus sebagai patriarki yang ada di Yerusalem mengesahkan Paulus itu, ajaran Paulus itu. Jadi sangat berbeda gitu loh Bang. Itu maksud saya, bantah dari saya. Kalau saya sih sederhana kan dah peta lempuk menyikapi pernyataan saudara ini. Silakan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita ditanya, nubuatan Yesus ini berhasil enggak? Benar enggak ada orang datang memakai namanya dan menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana orang banyak itu? Sampai detik ini kalau kita di Komal-Komal, kalau abang perhatiin, banyak kan Kristen-Kristen yang error, yang mengaku mendapat Roh Kudus, mengaku ketemu dengan Yesus. Mau berapa puluh saya sebutin. Tapi kan murid Yesus sudah tak ada hari ini Bang. Iya, maksudnya itu dia itu berpesan bukan, kalau abang saya nggak menyalahkan abang kalau abang larinya ke Paulus. Tapi dalam bukan. Kan Yesus kan ditanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Nah, sejatinya ucapan ini tergenapi kemudian kepada mereka yang sedang bertanya kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka,
Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian itu siapa? Orang yang hidup di abad pertama. Murid-murid yang ada, yang hidup bersamanya. Nah, sekarang ada nggak yang datang kepada mereka murid-murid ini yang mengaku-ngaku kemudian sebagai Kristus? Banyak sih Bang, sebenarnya Bang. Banyak aliran sesat Bang ketika itu Bang. Di tahun 70-80-an itu kan ada yang namanya Doceisme, ada yang namanya Gnostik, ada Marcion. Itu kalau pendapat saya, tafsir saya dan tafsir teman-teman yang lain, itu ayat ditujukan dua hal seperti itu, yang bahkan sampai terjadi sampai detik ini. Beberapa kali saya di dalam komal yang mengatakan, dalam komal ini, dalam kehidupan sehari detik ini, realitas sekarang di komal seperti ini, itu ada yang namanya hamba hina yang mengatakan dia tidak perlu Alkitab segala macam karena pernah bertemu dengan Yesus. Ada lagi yang ajaran yang mengatakan kami cuma menerima perjanjian baru, tidak mau perjanjian yang lain, alasannya bla 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 bla. Kan banyak yang mencetak seperti itu. Kalau abang kan fokusnya ke Paulus. Kalau kami ini garis besarnya bahwa Yesus mengatakan suatu saat nanti ada banyak, kata abang melihat di situ banyak, nggak mengatakan ada satu orang atau ada yang namanya nanti Paulus, tidak seperti itu kan tulisannya kan. Akan ada banyak nabi-nabi palsu, itu kan. Ya seperti itu yang saya pahami, yang terjadi ketika di abad ke-1, bahkan sampai detik ini terjadi. Sampai sekarang di komal-komal seperti ini sering saya hadapi sendiri. Itu loh Bang, perbedaan kata Bang. Iya, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang kepadanya bercakap-cakap. Lalu mereka murid berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah itu terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Kedatanganmu yang kedua, oke, lanjut Bang. Dan tanda kesudahan dunia. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya akan datang banyak orang, tetapi murid-murid sudah harus waspada. Karena pada zaman murid-murid sudah banyak orang yang datang memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Pada saat itu orang-orang yang datang yang banyak ini itu Kristen atau siapa? Kan gitu. Kalau Anda mengatakan pada saat itu banyak aliran-aliran, bedanya dengan Kristen apa? Memakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus juga. Kan itu tanda-tanda yang diusir. Mengusir setan, bermujizat. Kan Yesus katakan, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan samanya. Pembuat kejahatan juga orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus, tapi tidak melakukan kemudian kehendak Tuhannya Yesus. Nah, itu masalahnya itu di situ. Lalu kemudian dikatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Ya Paulus. Kalau tidak mengaku, lalu dari mana 13 bukunya itu diterimanya? Justru karena dia menerima dari Kristus yang tadi, maka adalah kitabnya Paulus itu. Saya kira begitu, Bung. Pertanyaan saya kembali, apakah nubuatan Yesus ini berhasil? Kalau berhasil, mana kelompok orang banyak yang memakai nama Kristus? Lalu kemudian, kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Nah, kalau berhasil, apa nama komunitas orang-orang itu?